Hai Kak, mau nanya soal student exchange. Mulai semester berapa ya? Sama syaratnya gimana? Kalau di bahasa Inggrisnya belum fluent nih, belum bisa katakan, belum bisa cascis sama bule gitu. Apakah itu diwajibkan, diizinkan untuk bisa exchange atau enggak? Ini uniknya gini. Jadi ketika teman-teman exchange, teman-teman nggak perlu belajar mata kuliah yang ada di sini gitu. Jadi nggak perlu ngulang. Jadi ketika teman-teman exchange ke sana, ya sudah nilai-nilai yang di sana ditransfer ke sini. Ditransferkan deh. Oke, kali ini teman-teman kita udah Kali ini kita bakal diskusi tentang sebuah hal yang sering banget ditanya sama anak-anak IGOF. Nah, sebelum kita merujuk sama pembahasan utama nih, kenalin dulu nih siapa yang di sebelah saya. Nah, sebelah saya ada Mbak siapa? Adiba. Oke, Mbak Halo. Adiba dan selaku Halo semuanya. Ya, Halo, boleh kenalin diri, Mbak? YouTube. Nama aku Adiba. Alumni IGOF juga. Angkatannya nggak usah disebutin ya. Yup. Soalnya udah lulus. Ntar agak lama. kelihatan. Nanti kelihatan tuanya. Jadi Oke. kebetulan udah lulus tahun 2017 lalu, terus sejak tahun 2018 akhirnya membantu IGOF Oke. sebagai staff yang memang fokusnya di exchange. Nah, Jadi betul. memang fokus banget ini kita ngomongin exchange. Dan betul. Nah, dan sekalian juga aku juga belum kenalin diri nih. Nah, waktu Mbak Adibah lulus tahun 2017, aku masuk nih ke IGOF. Iya. Jadi kita nggak sempat ketemu nggak sempat ya ketemu. dulu ya. Jadi aku tuh namanya Arta, Virus Arta, bisa dipanggil Arta. Dan aku masuk tahun 2017 dan lulus tahun 2021 kalau nggak salah. Iya, 2021 awal lah. Lulus dan kebetulan dapat kesempatan buat bantu Mbak Adibah dan teman-teman di IGOF. Dan kali ini di IGOF Cus ini khusus program ya, kita bakal ngomongin hal-hal seputar IGOF. Khusus edisi hal yang sering banget ditanya sama teman-teman IGOF semuanya, yaitu adalah masalah exchange. Nah, sebelum kita merujuk sama bahasan tentang exchange, kita ngomongin tentang IGOF dulu nih, Mbak. Sedikit aja. Nah, Mbak, IGOF itu apa sih? Sebenarnya kalau mau bilang sejarah itu kan agak panjang ya. Panjang banget. Tapi jadi kita simplified aja, kita persingkat aja. Kalau IGOF itu sebenarnya adalah salah satu, atau sebenarnya kita bisa bilang kelas internasional untuk prodi ilmu pemerintahan pertama di Indonesia. Jadi di tahun 2010 dulu kan banyak nih sebenarnya lapangan-lapangan pekerjaan yang sebenarnya itu tuh harusnya untuk IP, untuk teman-teman IP, karena fokusnya di kebijakan, kemudian public sector administration. Cuman karena saat itu memang teman-teman dari ilmu pemerintahan dirasa masih kurang untuk berbahasa Inggris, sehingga ranah itu malah diambil sama teman dari jurusan sebelah. Apa tuh sebelah tuh? Boleh spill nggak nih? Spill aja, nggak apa-apa. Spill boleh nih? Boleh. Ini kan tugasnya editor nih. Iya, banyak diambil sama teman-teman HI gitu. Oh gitu, karena nggak bisa bahasa Inggris iya, doang gitu. hanya karena itu. Padahal kan sebenarnya sayang ya, kita tuh belajar tentang kebijakan, kita belajar tentang banyak hal, tapi hanya karena saat itu di tahun mungkin 2008-2010 itu kita selalu terkendala bahasa, akhirnya itu malah diambil sama teman-teman jurusan sebelah teman HI itu. Jadi kan sayang banget. Betul. Akhirnya beberapa dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY menginisiasi adanya International Program of Governmental Studies dulu nama awalnya. Sampai tahun 2015 awal itu masih, tapi di tahun 2016 awal lah itu sudah ada perubahan menjadi Government Affairs and Administration. Seperti itu, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Tapi kan sebenarnya bukan cuma ngomongin bahasa Inggris ya tentang iya IGOF. dong. Tapi emang dulu tuh awal-awal aku taunya IGOF tuh ya cuma bahasa Inggris taunya. Setelah masuk ternyata beda banget gitu loh. Bener-bener bahasanya berat, ditambah lagi harus pakai bahasa Inggris. Iya, dan karena pembahasan politik pemerintahan itu kan kompleks sebenarnya. Kompleks ya. banget. Berhubungan sama disiplin ilmu lain. Pasti Betul kita banget. belajar ekonomi juga, mau nggak mau belajar tentang. Terkadang kalau yang mau fokus di tata kota, mau nggak mau kita belajar sama teman-teman teknik sipil, mau nggak mau. Betul banget. Atau yang mau fokus di kebijakan lingkungan, mau nggak mau kita juga harus masuk nih ke ranah-ranah teknik lingkungan. Agak mepet gitu lah ya, Mbak ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti, Mbak. Sebenarnya kan mungkin ya buat teman-teman yang nggak tahu IGOF, lihat IGOF dari luar kelihatannya pertama bahasa Inggris itu pasti banget. Itu kelihatan banget bahasa Inggrisnya wah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelihatan bahwa mahasiswanya keluar negeri gitu. Exchange, pertukaran pelajar, ada juga yang datang ke UMY gitu loh, inbound lah istilahnya ya. Iya. Nah, ini pertanyaan pertama sih, Mbak, pertanyaan pertama banget. Sebenarnya nih, untuk exchange program buat mahasiswa yang dia itu pengen exchange itu, dia itu harus bisa bahasa Inggris atau enggak sih? Maksudnya
kalau di bahasa Inggrisnya belum fluent nih, belum bisa katakan, belum bisa cascis sama bule gitu. Apakah itu diwajibkan, diizinkan untuk bisa exchange atau enggak? Sebenarnya kalau ditanya seharusnya iya, pasti wajib. Pasti Kenapa wajib. wajib? Karena nanti kan kita masuk kelasnya berbahasa Inggris juga. Nanti tuh kayak misalnya kita walaupun ke Malaysia, tapi nanti kita itu akan disetting di satu ruangan kelas yang memang banyak international students. Ketika nanti misalnya kita belum terlalu lancar, pasti nanti takutnya kita ada kesulitan saat menyerap ilmu. Tapi tenang aja, itulah kenapa adanya iGov. Karena kita dari awal sudah sudah dibentuk untuk mau nggak mau tuh berbicara atau kuliah dengan bahasa Inggris. Jadi setidaknya sudah memberikan sedikit atmosfer untuk perkuliahan bahasa Inggris. Jadi kayak nggak kaget gitu loh. Kalau biasanya kan misalnya di kelas pakai bahasa Jawa gitu, terus tiba-tiba kita kelas pakai bahasa Indonesia, itu kan juga pasti kaget. Atau biasa pakai bahasa daerahnya masing-masing misalnya ya. Atau biasa pakai bahasa Indonesia, suatu ketika kita harus kelas bahasa daerah gitu kan juga biasanya pasti ada sedikit roaming lah ya. Iya. Makanya harus penyesuaian gitu lah ya. Kenapa international program, kenapa iGov itu ada ya untuk membiasakan sebenarnya. Tapi benar-benar mulai dari semester awal tuh mereka pakai bahasa Inggris full ya atau bagaimana, Mbak? Dibilang full sebenarnya enggak sih. Kalau di kita gitu di iGov? Enggak, bahkan biasanya di awal-awal itu dosen itu masih baik. Jadi banyak yang kayak oke, kita 50-50 ya gitu. Atau kalau enggak bahan bacaannya itu masih campuran. Ada yang referensi masih berbahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, setiap semester insya Allah akan naik dan nambah. Skillnya naik ya? Oh kayak gitu. Jadi aku ingat dulu waktu awal-awal semester 1 di iGov kan. Pertama dosen masuk, ya kan, pakai bahasa Inggris. Aku bilang, aduh nggak bisa apa bahasa Inggris lagi kan. Tapi ya lama-lama dosennya juga bilang, ya nanti kita hybrid lah. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kadang kalau bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau enggak ya bahasa Indonesia nggak masalah. Tapi semakin kesini aku juga ngerasa kayak bener-bener nggak bisa bahasa Inggris, cuma ngikutin kelas tapi tiba-tiba bisa gitu loh. Jadi ada tahap di mana aku tuh nggak nyadar kalau aku tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Terkadang itu kita tuh kalau ditanya kapan sih kamu mulai bisa, itu kita sampai nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Ya itu pembiasaan itu, kayak kalau mungkin ada yang pernah tahu, direktur sebelumnya selalu bilang kalau belajar bahasa Inggris itu kayak belajar naik sepeda. Terkadang kita tuh sampai nggak inget kapan sih kita tuh pertama kali bisa ngayuh dua roda tanpa bantuan itu. Bantuan dipegangin atau bantuan, biasa kalau anak kecil kan ada dua roda kecil itu. Jadi tiba-tiba nanti dia bisa aja, terus tiba-tiba nanti dia bisa naik sepeda yang lebih besar, tiba-tiba bisa naik motor, tiba-tiba nanti bisa nyetir. Nah itu kan terkadang kita tidak bisa otomatis ingat, kapan ya dulu aku pertama kali bisa naik sepeda, kapan ya aku pertama kali bisa naik motor, tanggal berapa, tepatnya kapan, itu kan tidak semua orang bisa. Jadi memang pembiasaan sih dalam bahasa. Iya, dulu juga sempet ingat banget ada beberapa teman yang dia itu gak bisa bahasa Inggris, udah bener angkatanku ya, dan sama aku juga yang gak bisa bahasa Inggris dari nol, bener-bener dari nol, dan ikut 2 atau semester 3 itu udah mulai kerasa bisa lah. Dan sampai ada momen di mana tuh dia public speaking di depan teman-temannya, Pak. Dia ngomong bahwasanya aku ini nggak bisa bahasa Inggris karena bahasa Inggris jelek dan lain sebagainya. Tapi dia ngomong kayak gitu pakai bahasa Inggris gitu. Dia tuh nggak nyadar kalau dia ngomong kayak gitu pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi sampai di fase di mana dia itu belajar bahasa Inggris ya nggak nyadar kapan mulainya, toh. Nah ini back to the topic, Mbak. Jadi kalau mau exchange itu kan sebenarnya harus ada seleksi bahasa Inggrisnya dulu, yang pasti ya. Nah, apakah ada syarat minimum buat mahasiswa iGov untuk bisa exchange gitu loh? Maksudnya harus 400 nih TOEFL-nya atau 500 atau bagaimana? Kalau syarat tertulis ada. Biasanya kita tulis, kita kasih batas minimum 450. Tapi lagi-lagi kita tetap melihat dari keinginan dan kemampuan mahasiswanya tersebut juga. Karena kan ada nih orang yang sebenarnya dia tuh ngomong tuh bagus banget. Dia bisa ngomong, public speakingnya bagus, tapi ternyata setiap dia tes nilainya nggak pernah lebih dari 450. Dulu saya termasuk orang yang kayak gitu. Saya mungkin merasanya lumayan bisa, tapi kok waktu tes IELTS atau tes TOEFL kok nilainya ya cuman segitu-gitu aja, ya cuman lolos di batas minimum saja, nggak pernah lebih, kayak nggak pernah bisa sampai 100 misalnya, atau nggak pernah bisa sampai 9 gitu. Akhirnya
biasanya sih kalau kayak gitu kita ngelihat juga dari sisi lain. Misalnya contoh, oh ternyata dia tulisannya bagus ketika dia membuat sebuah personal statement atau motivation letter itu bagus, sehingga itu jadi nilai plus. Oke, nggak apa-apa lah bahasa sertifikat TOEFL-nya mungkin belum sampai atau belum genap nih 450. Tapi ketika interview personal statement yang dia bagus, dia pasti akan kita berikan kesempatan juga. Sama wawancara juga ya? Iya, wawancara itu sebenarnya paling penentu sih, karena ada beberapa juga kasus yang nilai TOEFL-nya tinggi-tinggi banget, IPK-nya juga bagus, motivation letter-nya juga bagus, CV-nya oke, tapi ternyata ketika dia di wawancara mungkin terlalu nervous atau kayak gimana, tapi dia tidak bisa overcome nervous dia. Dan juga jawabannya itu benar-benar mempengaruhi. Misal, kenapa kamu kepengen ke Taiwan? Karena gedung-gedungnya bagus. Jadi kan tujuannya bukan ke belajarnya, malah ke gedung-gedungnya kan. Bahkan ada juga kemarin itu, tahun lalu tuh ada yang waktu ditanyain, sebenarnya itu pertanyaan basic sih, kayak kamu berapa keluarga, kamu berapa bersaudara dalam satu keluarga, tapi ternyata dia menjawabnya jauh banget dari itu kan sebenarnya sudah kita bisa pahami kalau mungkin dia bagus di bidang listening atau mungkin di bagian apa, tapi ketika itu dia mungkin kurang menguasai seperti itu. Oke. Nah, tadi udah ngomongin banyak banget ya, tadi sampai aku lupa. Nah, syarat-syarat buat exchange, Mbak. Syarat-syarat buat exchange. Tadi kan udah ngomong sampai wawancara nih. Nah, syarat-syaratnya apa nih? Oke, syarat pertama dan yang paling utama itu transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu teman-teman bisa dapat dari, kan setiap teman-teman pasti punya tuh KRS tuh ya, yang diakses di krs.uabu.ac.id, nanti di-download transkrip nilai. Nah, untuk mentranslatekan itu menjadi bahasa Inggris, karena kita butuh yang bahasa Inggrisnya, itu bisa langsung hubungi, sebut nama nggak? Nggak apa-apa. Mbak Gupita di Office iGov, nanti akan dibantu untuk translate. Nah, ini kalau Mbak Gupita masih jabat ya? Iya. Kalau masih jabat. Kalau masih jabat kalau nanti sama intinya Mbak Gupita langsung atau langsung nanti ke iGov aja langsung ke kantor iGov ya. Itu nanti akan dibuatkan untuk yang versi translated bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu adalah menulis sebuah personal statement atau motivation letter. Sebenarnya apa sih yang kamu ingin, tujuanmu untuk ke kampus itu tuh apa? Bener kayak tadi yang dicontohkan sama Mas Arta kan tadi, kalau mau ke Taiwan karena gedungnya bagus atau karena suka aktor siapa gitu ya mohon maaf. Jangan gitu. Lebih baik ya tulisnya yang kayak ya karena di Taiwan misalnya kan belajar apa atau penanggulangan COVID-nya Taiwan itu termasuk bagus, atau kampusnya bagus, atau sistem pembelajarannya menarik atau apa gitu. Di kampusnya punya profesor siapa yang kali teman-teman suka gitu loh. Bener-bener banyak sebenarnya alasan yang bisa teman-teman cari, tapi ya jangan ketemu artis, ketemu atau lagi mau cari pacar gitu kan. Ribet lagi. Kalau misalnya nanti suatu ketika exchange-nya ke Hong Kong terus pengennya ke Disneyland Hong Kong, gitu ya jangan. Oke. Boleh, tapi jangan dijadikan sebuah alasan tepat gitulah. Oke, selanjutnya lagi ada lagi nggak? Terus seperti biasa paspor bagian depan itu untuk identifikasi kita. Tapi misalnya ternyata belum punya pun nanti ada beberapa opsi dan itu kita tidak akan mempersulit teman-teman kok untuk beneran bisa. Sama sisa-sisanya ya kayak foto dan scan KTM. Tapi itu ada bentar Mbak, ada nilai minimal IPK nggak untuk bisa exchange? Untuk IPK kita normal sih minimal 3. Minimal 3 ya? Minimal 3. Gampang. Bahasa iGov kan di atas 3 semua lah ya? Iyalah, pasti aman lah kalau 3. Aman. Terus ya itu yang penting TOEFL 450, terus IPK minimal 3. Oke, itu aja. Penting sisanya paling administrasi lah ya? Sisanya yang lain administrasi dan itu bisa disusulkan suatu waktu sebenarnya. Nah, kalau minimal semester berapa kita ada nggak? Oke, minimal semester itu keberangkatan di semester 3. Keberangkatan di semester 3. Jadi semester 3 sudah bisa mulai? Sudah bisa mulai. Oke. Berarti tapi daftarnya semester 2? Di semester 2. Oke, berarti persiapannya 1 semester lah ya? 1 semester sebelumnya. Bahkan ada beberapa kampus yang mungkin hampir 1 tahun. Karena dia mulai exchange-nya tuh lebih awal daripada negara-negara atau kampus-kampus lain. Oke. Contoh di KKU itu dia biasanya mulai di bulan Juli kuliahnya. Jadi dia harus mulai daftar itu di bulan November-Desember tahun sebelumnya. Oh, jadi 1 tahun lah ya? Kurang lebih 1 tahun. Oke. Nah, kita bakal buka nih question box yang udah disebar di Instagram iGov. Kemarin kan ada nih di Instastory nih ya kan, Q&A, apa aja yang mau nanya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam DM admin nih. Yang pertama adalah, Kak, gimana ya kalau masuk iGov tapi speak English-nya kurang banget gitu.
Ini nggak related sama exchange ya, tapi nggak Ya, apa-apa kalau dijawab. tapi nggak apa-apa sih ya. Sebenarnya itu sudah pernah kita jawab juga di sharing session, tapi mungkin kalau ada beberapa yang belum tahu atau belum dapat infonya, kita tuh punya banyak banget program untuk penambahan pengembangan mahasiswa dalam bahasa Inggris. Betul. Kita ada, kebetulan kita memang bahasa Inggrisnya kita ambil tutor yang benar-benar kredibel yang sudah mengajar bahasa Inggris dari segala usia. Jadi insya Allah akan menambah kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Oke. Kemudian ada matrikulasi juga bahasa Inggris. Terus nanti kan kita ada kayak program visiting profesor, dan kita juga ada inbound student, dan dari situ kan teman-teman bisa lebih membiasakan untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, tadi pertanyaan dari Ade Irma Fajar _90 gitu loh. Oke, itu jawabannya ya Ade Irma. Ya, jadi Fajar jangan terlalu 90. khawatir. Ya, jangan terlalu khawatir ada matrikulasinya, dan aku yakin teman-teman bahasa Inggrisnya pasti improve lah selama di IGOV, karena aku nih saksinya ya. Misalnya, banyak lah yang udah kebukti lah intinya. Yang kedua nih, ada pertanyaan dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMJ. Ya, ini lebih bertanya kan. Nih? Mungkin biar teman-teman pada tahu ya. Nah, jadi ini nih lagi di Laboratorium IPUMJ ya, sebenarnya. Nah, yang adminnya ini tuh nanya, ini unik pertanyaannya. Katanya kalau exchange nanti bisa bikin cepat kurus, apakah itu benar gitu? Sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu, gimana kalau kita tanya sama Mas Arta, dan barusan pulang tahun berapa kemarin? Ya, nambah jadi, apa berkurang tuh berat badannya? Aku dulu ke Sias ya Mbak ya, ke Cina dan pulang itu 2020 bulan Februari tahun 2020. Pas lagi Covid, pas bener-bener Covid di sana ada, aku langsung balik gitu kan. Jangan-jangan bawa Covid aku nih. Iya kayaknya emang. Nah, setelah pulang dan mempertimbangkan banyak hal, ternyata naik buatnya. Karena nggak tahu ya, mungkin ini pola hidup di sana juga ya. Karena aku kan di sana dingin, dan kebetulan di daerah utara ada salju gitu kan. Jadi makannya banyak. Makan daging terus. Jadi rajin makan malam rajin ya? Makan malam gitu. Makan sehari 4 kali 5 kali lah. Ya benar. Jadi ya kuat. Lebih suka makan buffet sih. Lebih makan buffet di sana buffet terus. Jadi setelah pulang naik sekitar 5-6 kiloan. 5-6 kilo. Itu gede besar banget sih. ya. Gede banget serius. Dan sampai Indonesia ternyata pusing lagi. Pusing, stres, ada kurus lagi kayak kan. Sebelumnya gemuk sih. Tapi ada juga beberapa teman yang mereka sih kebanyakan malah tambah lebar badannya karena bahagia mungkin di sana. Cuman kayaknya berbeda, ada sedikit perbedaan juga kalau teman-teman di Thailand itu biasanya dia ada sedikit turun sih. Oh iya. Mungkin karena rasanya mungkin kan mereka asam pedes tuh. Iya, kecut. Asam pedes. Jadi kalau buat orang yang nggak kuat di dua rasa itu ya pasti sulit. Gue pikir negara-negara mana yang dituju itu ngaruh sih Mbak. Kayak negara yang ada musim saljunya kayak aku tuh mungkin bakal sering makan, sering banget makan itu, nyemil dan lain-lain. Mungkin negara-negara yang panas kayak Thailand, Malaysia mungkin tidak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya itu. Sangat tergantung. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tergantung orangnya. Tapi biasanya sih nggak bisa dibilang kalau pulang exchange auto kurus ya. Iya, nggak bisa. Tergantung. Karena rata-rata sebenarnya malah pulang exchange tuh lebih meningkat sebenarnya. Lebih meningkat karena subur tambah bahagia sih. Karena bahagia, karena nggak mikir lain, hanya mikir exchange saja kan. Iya. Terus ada lagi nih Mbak. Dari Bagas Yogar. Hai Kak, mau nanya soal student exchange. Mulai semester berapa ya? Sama syaratnya gimana? Nah, tadi udah dijelasin. Mungkin tadi udah dijelasin. Tadi kan udah dijelasin bahwa bisa mulai dari semester 3 gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu bisa di semester berapa aja tuh Mbak? Bisa di semester. Startnya tuh semester 3. Start semester 3. Daftar semester 2. Pendaftaran dari semester 2, berangkat semester 3. Berarti kalau mau berangkat di semester 4, berarti daftarnya semester 3 gitu. Jadi terus setiap itu. pemberangkatan itu 1 semester sebelumnya teman-teman harus sudah siapkan berkas dan sudah submitted. Oke. Gitu. Tapi nggak bisa mulai semester 1 ya? Nggak bisa dong Masuk semester 1. exchange. Karena semester 1 kan memang masih fokus di mata kuliah basic ya. Tapi ada batasan nggak Mbak? Harus semester berapa exchange gitu? Sampai saat ini enggak sih. Jadi masih banyak kok yang sampai semester 7, semester 8 baru exchange itu juga ada. Tapi biasanya kalau teman-teman yang pingin ngejar tetap lulus cepat ya kita sarankan untuk ikutnya program summer school yang pendek, yang hanya sekitar 1 bulan gitu. Itu jauh lebih aman sih. Kalau dulu aku itu semester 5 kalau nggak salah. Iya, aku semester 5 dulu. Jadi karena, nah ini uniknya gini. Jadi ketika teman-teman exchange, teman-teman nggak perlu belajar mata kuliah yang ada di sini gitu. Jadi nggak perlu ngulang. Jadi ketika teman-teman exchange ke sana, ya sudah nilai-nilai yang di sana ditransfer ke sini. Semua 100%. 100%. Dulu aku tuh 27 SKS, ditransfer sini dapat
A semua jadi 4 gitu kan IPK-nya. Jadi dia kalau ditanya mata kuliah semester 5 dia mungkin nggak tahu semua. Nggak tahu. Jadi kebetulan semester 5 tuh ada mata kuliah yang aku tuh kayak menghindar gitu loh. Pusing banget kan mata kuliah itu. Akhirnya udah lah ekseng aja lah gitu. Ekseng buat dari mata kuliah aja gitu kan. Tapi enaknya gitu teman-teman. Mungkin kebanyakan kampus yang menyediakan hal yang sama ekseng, mereka mengharuskan mahasiswanya untuk cuti. Jadi, atau minimal apa ya? Izin belajar. Izin belajar. Jadi mereka ekseng ke sana, pulang ulang lagi semesternya. Kalau di sini enggak, berangkat ya udah nilainya ditransfer semester itunya sudah penuh nilainya gitu. Kalau Mas Arta kan dia 27 SKS semuanya ditransfer semua ke Indonesia. Yeah. Kalau dulu waktu aku ambil cuma 12 SKS. Jadi sisa 12 SKS-nya lagi aku cuma tinggal ngambil 12 SKS aja di sini. Logikanya aku juga membayar jauh lebih hemat dibandingin teman-teman lain yang harus ngambil sejumlah 24 SKS. Iya, dan itu pakainya metode remedi ya Mbak ya? Iya, jadi nggak usah ngulang lagi jadi gitu. Jadi kita nggak harus ngikut kuliah sama teman-teman bawah, kita tinggal ikut remed aja dan nilai yang kita bisa dapat itu A. Iya, kalau remed kan biasanya B nih, kalau ini A. Kita tetap bisa dapat. Nah remed tuh biasanya ya paling ngerjain tugas atau kalau ada praktek. Kalau remednya betul, kalau remednya tentang remed agama paling praktek sholat gitu-gitu tuh. Tapi bisa dapat A. Praktek wudhu. Iya gitu-gitu biasanya. Jadi kupikir nggak terlalu berat lah. Dan intinya bahkan kalau kita hitung-hitungan biaya ya Mbak ya. Kalau hitung-hitungan biaya kan kalau misal kita bayar semesteran di sini, tambah hidup di sini, itu sebetulnya jauh lebih mahal daripada kita exchange kan sebenarnya. Benar. Jadi jujur aja waktu dulu aku di Cina kan, itu aku udah nggak bayar nih, udah nggak bayar kuliahnya, paling tinggal bayar pesawat sama bulanan lah. Sebulan tuh aku habis 2 juta itu aja udah sama party-party lah, jalan-jalan lah, bisa makan buffet tiap hari gemuk gitu. Jadi aku pikir nggak jauh beda dan emang hitungannya murah. Mungkin kelihatan mahal ketika memang itu di awal sih Mbak ya, ketika di awal. Jadi teman-teman nggak perlu bayar semesteran di kampus dan tinggal bayar biasanya living cost asrama, terus mungkin ada kalau tambahan program-program dari kampus misalnya kayak hiking bareng atau apa gitu. Ya, gitu. Itu pun nggak mesti semuanya berbayar kok, ada beberapa program yang bisa kita ikuti secara gratis. Jadi tergantung kampus dan tergantung teman-teman sukanya apa. Oke. Dan sebenarnya kalau masalah biaya itu teman-teman nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman dari daerah-daerah tertentu nih, bahkan teman-teman bisa ngajuin sebetulnya beasiswa ya, sebetulnya beasiswa. Banyak kok mahasiswa IGOV yang dapat beasiswa kok. Ada yang full, ada yang parsial gitu. Jadi bikin proposal nanti diajarin lah sama Mbak Adibah. Diajarin sama Mas Arta kemarin dapat beasiswa dari PLN loh. Jadi nulis proposal terus nanti dikirim ke institusi negara kayak saya dulu di PLN. Di PLN dapat dari BUMN dan setelah itu dapat alhamdulillah full. Terus ada lagi nanti misal dikirim ke pemerintah daerah, ada yang dari private gitu ya. Misalnya juga ada kemarin angkatannya Mas Arta itu yang dapat dari perusahaan batubara. Brokol itu. Jadi dia dapat. Terus ada juga yang dari pemerintah daerah. Biasanya beberapa pemerintah daerah itu ada kayak dana khusus untuk pendidikan putra daerahnya. Nah, itu kalau teman-teman yang memang bukan tinggal di kota besar, menurutku itu silahkan dicoba karena pasti lolos walaupun tidak full. Lumayan loh kalau kayak dapat pesawat atau apa gitu kan. 20%, 30% iya. Nanti itu gampang lah, kita bisa belajar bikin proposal di belakang. Dan apa yang kita tawarkan ke mereka kan gitu gampang bisa. Selanjutnya nih Mbak, pertanyaan terakhir. Oh, udah pertanyaan terakhir ya? Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Ini pertanyaan dari netizen. Oh iya, dari netizen. Jangan dari iGovers. Dari iGovers, kan. Nah, ada pertanyaan dari Suparman CS terusannya. Kan. Iya. Nah, masih bayar 2,5 juta nggak sih? Pasti angkatan tua ya. Sudah keduga. Apa ini? Udah nggak bayar 2,5 juta. Udah nggak bayar. Jadi kalau dulu memang untuk sampai angkatan 2014 itu kita masih ada kewajiban bayar 2,5 juta itu untuk pembayaran yang di sini kayak DPP. Oh gitu ya. Terus uang registrasi, angsuran KKN kita bayarkan di awal. Sekaligus ada kayak uang kerjasama lah. Jadi kita waktu sampai sana itu biasanya kalau overtime dari penjemputan itu nanti akan ada orang yang bisa jemput kita. Kayak dulu kan aku sempat delay tuh 5 jam. Jadi dulu tuh waktu aku berangkat itu habis AirAsia dan Lion Air hilang. Jadi sebenarnya pemberangkatanku tuh rada was-was sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya aman. Tapi sempat delay 5 jam. Yang harusnya aku dijemput dari pihak kampus, tapi ternyata karena sudah melebihi batas, jadi dijemput sama orang lain. Nah, itu menggunakan dana
dari 2,5 Dari juta itunya ya. rupiah Tapi sekarang itu. udah nggak ada ya, Sekarang Mbak, ya? sudah nggak ada. Dan sekarang malah teman-teman dapat sangu. Dapat sangu itu Dapat apa uang- bahasa itu? dapat Uang uang saku. saku. Iya. Dapat Dapat subsidi dari cowoknya. iGov ya. Iya, dapat Ya, dapat subsidi dari iGov. Yang besarannya nanti itu akan selalu berubah Iya, mungkin ya, Mbak. heeh. Nah, akan selalu berubah dan yang penting itu cukup buat jajan cilok bisa dapat gerobaknya Iya, sekalian. benar. Bisa keangkringan juga teman-teman itu. Yoi banget. Nah, dan selanjutnya adalah tentang negara apa aja sih? Kampus apa aja sih, Mbak, yang sebenarnya dituju sama yang tersedia di Yang iGov? tersedia. Kalau sampai saat ini masih yang deket-deket sih ya. Oke, kayak apa? Walaupun ada juga yang agak jauh. Kalau yang deket itu ada Malaysia, Thailand, terus ada Filipina juga, terus ada yang agak jauh dikit, ada Korea, ada Jepang, Taiwan, ada China. Terus kalau yang lumayan jauh itu ada di Spanyol sama Polandia. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti teman-teman udah join nih, misalnya kayak angkatan terbaru sekarang kan 2021, mungkin tahun depan atau tahun ini kita bisa sign MOU bareng sama di Amerika atau sama Zimbabwe atau sama Uzbekistan. Afghanistan Iya. atau sama mana gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan kok kita bisa menambah relasi lagi. Jadi perspektifnya makin luas gitu Iya, kan. ini kan yang sudah ada dan yang sudah terjalin, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan semakin memperluaskan sayap kita buat bisa memberangkatkan teman-teman jauh kemana-mana. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir dari aku, Mbak. Satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya manfaat apa sih yang didapat dari exchange program itu dan apa ya? Yang dari iGov juga ya. Jadi dari iGov dan exchange program itu apa nih yang sebenarnya akan didapatkan mahasiswa setelah mereka selesai exchange dan mereka lulus dari iGov? Oke, kalau pertanyaannya selesai exchange ya, pasti kalian punya perspektif baru. Biasanya nih orang-orang yang teman-teman dari SMA pasti dia punya pola pikir A. Ketika kalian masuk kuliah sudah mulai berubah itu menjadi mungkin B. Tapi ketika teman-teman tuh exchange, biasanya banyak banget hal yang bisa kalian explore. Kalau aku pribadi dulu setelah exchange aku jauh lebih bisa toleransi. Aku benar-benar belajar toleransi itu ketika exchange. Karena kebetulan aku dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kan di sekolah Islam semua. Oke. Sedangkan di USM itu dia kampus negeri yang banyak foreignernya dari manapun dan aku beneran banyak banget belajar dari sana. Selain itu, selain kita belajar dari segi kebudayaan, kita juga banyak banget kita bisa membandingkan nih sebenarnya kan kalau katanya nih misalnya Trump tuh dulu di Amerika gini, sebenarnya bener apa enggak? Nah, kita bisa langsung menanyakan sama orangnya. Oh, jadi validasi data Validasi lah kalau data. bahasa Iya, bahasa ilmiahnya. bahasa Oke. ilmiahnya. Atau misalnya aku tuh kemarin dengar katanya Raja Thailand misalnya apa, itu bener gitu. apa enggak? Sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bisa banget kita obrolkan, apalagi kasus-kasus yang mungkin sensitif dan sulit kita Kita cari. cuma tahu di media doang ya. Apalagi sulit kita validasi kebenarannya di internet ya. Kita bisa langsung menanyakan dengan teman-teman yang memang asalnya dari keluarga itu. Oke. Terus kalau ditanyanya tentang setelah lulus iGov, ya karena secara nggak langsung kita sudah open mind. Jadi ketika nanti kita mempersiapkan diri untuk dunia kerja ataupun kita mau studi lanjut ke dalam negeri ataupun luar negeri, kita ya sedikit kurang kita sudah bisa jauh lebih open mind. Oke. Gitu. Itu kalau dari aku. Tapi mungkin Mas Arta punya Waduh. alasan lain. Aku dulu pertama ya berat badan nambah pasti setelah exchange. Setelah exchange udah tambah berat badan nambah, lalu yang kedua adalah aku bisa bahasa Mandarin. Jadi jago. Itu ya, keren Jadi banget ini itu. benar-benar unexpected sih. Jadi ketika aku ke sana, jadi datang ke bandara, itu kan nggak ada yang sebenarnya ada yang jemput. Cuman kayaknya mereka lupa atau aku yang nyasar, aku nggak tahu. Jadi aku naik taksi sendiri gitu loh, naik taksi sendiri. Habis itu ditanya sama orang Cina kan. Ditanyain terus, aku nggak bisa jawab gitu. Terus dia bilang, "Oh, you don't speak Chinese, why you don't speak Chinese?" gitu kan. Jadi dia kiranya aku orang Cina gitu toh. Jadi setelah di situ aku mikir, oke, ternyata mayoritas orang Chinese itu mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris di situ. Akhirnya dia forcing aku buat belajar bahasa Cina. Akhirnya setelah pulang ya sedikit fasih lah, sedikit bisa lah. Bahkan aku masuk ke HSK 4 waktu itu. Jadi di mana itu sebenarnya nggak masuk akal sih ketika memang anak exchange semester 6 tuh satu semester itu bisa sampai HSK 4. Itu nggak masuk akal. Mereka kan jadi murid exchange terbaik waktu itu kan. Itu ilmu yang ketiga sih memang tadi sama kayak Mbak Diba, gampang toleransi. Yang ketiga itu, yang selanjutnya adalah itu pertama kali aku naik pesawat. Oh, pertama kali naik pesawat. Iya, pertama kali naik pesawat. Pertama kali malah ya. Naik pesawat pertama kali. Jadi dulu tuh targetku harus bisa naik pesawat sebelum lulus. Naik pesawat gitu kan. Itu sih. Jadi
Ya banyak hal sebenarnya, banyak hal yang nggak bisa diceritain dan kalau dibilang ditanya pengen balik lagi, ya pengen banget gitu Pasti loh. pingin ya. Pengen banget dan suatu saat pasti balik lagi gitu loh. Nah gitu, Mbak Diba ada yang mau disampaikan lagi? Em, Gini aja teman-teman, kalau ketakutannya di bahasa Inggris, kita punya banyak opsi, kita punya banyak program yang bisa membantu teman-teman nih untuk Oke. gimana sih caranya belajar bahasa Inggris, gimana sih caranya bisa lancar ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi kita nggak akan bahas saat ini karena ini Iya. agak jauh dari topik. Kemudian kalau untuk tujuan, biasanya orang-orang nih apalagi cewek-cewek zaman now kan sukanya pengennya ke Korea ya. Iya. Tenang, insya Allah kita akan membuka lagi sayap-sayap kita ke Korea Selatan biar teman-teman bisa ketemu Jimin. Kalau yang cowok pengen ke Korea Utara nanti dibuka lagi. Boleh sih. Korea Utara. Tenang, nanti Oke. teman-teman bisa ketemu Jimin kok suatu ketika nanti, gitu ya. Kalau masalahnya biaya, Kalau masalah biaya banyak banget sebenarnya peluang. Opsi-opsi. Opsi-opsi beasiswa kita juga akan memberikan subsidi atau kalau enggak skemanya pakainya over. Biasanya beberapa kampus atau beberapa negara itu ada yang memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa exchange. Kayak yang di Korea itu dia ada. Jadi banyak sebenarnya opsi-opsi beasiswa untuk pembiayaan buat teman-teman yang pingin banget exchange tapi terkendala biaya. bahkan kalau self finance hitungannya lebih murah ya. Iya Hitungannya sebenarnya. lebih murah. Kecuali kalau mungkin yang kayak aku ya tak. Kalau aku kan orang Jogja, jadi biasanya dulu kalau uang saku itu Ya, kan orang Jogja harian beda sih ya. Harian. Kalau ibu kadang-kadang ngasih setiap hari gitu. Jadi mungkin ketika orang tua harus menyediakan bulanan mungkin di awal agak berat. Agak berat. Tapi lagi-lagi itu semua itu cuma di bulan pertama. Ya, Di bulan awal sih kedua, memang agak berat bulan ketiga, awal. 4, 5, 6 itu malah Karena pulang tuh bisa sisa uangnya. Karena beratnya itu nyediain alat-alat sih. Misalnya bulan awal harus beli alat mandi, beli ini, beli Iya, itu yang bikin berat. Kadang-kadang beli spray juga. Iya, Kalau itu yang bikin berat. asramanya nggak nyediain spray. Kamu di aku nyediain ya. Kalau di aku nggak sediain. Oke, ada lagi Mbak Diba? Kayaknya nggak cukup. Oke, itu udah disampaikan banyak hal dari Mbak Diba tentang exchange, tentang bahasa Inggris, ya kan, finansial, syarat-syaratnya itu sudah disampaikan semua. Tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, langsung DM aja Instagram iGov di iGov_UMJ ya, iGov_UMJ itu langsung DM adminnya. Iya. Adminnya pasti langsung balas ya kan. Iya. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Zimbabwe semuanya bisa. Iya, bisa. Mau bahasa Arab juga bisa. Bisa, Tenang. bisa, tenang. Nah, gitu aja podcast kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini dan teman-teman jangan lupa selalu follow Instagram iGov dan subscribe YouTube di iGov sendiri juga. Follow semua sosmednya iGov ya. Aku nggak usah promosi ya. Aku nggak boleh promosi. Oke, itu sekian podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa tadi apa yang saya sampaikan. Goodbye. Bye.